Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu untuk mata pelajaran mekanika teknik. Pada kali ini atau pokok bahasan kali ini dengan judul beban dinamis. Tentu kamu semua akan bertanya apa itu beban dinamis. Baiklah, di sini akan saya uraikan apa itu beban dinamis. Beban dinamis adalah beban yang bekerja secara tiba-tiba pada struktur. Jadi beban dinamis itu adalah beban yang bekerjanya secara tiba-tiba pada struktur bangunan. Tentu ini adalah tidak selalu ada, hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Beban dinamis dikelompokkan menjadi dua, yaitu beban angin dan beban gempa. Nah, untuk pembahasan beban angin dan beban gempa ini akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, beban angin atau wind loss. Coba kamu perhatikan pada gambar di monitor kamu, ada gambar sebelah kiri itu adalah sebuah gambar alat pengukur angin yang bernama anemometer. Baiklah, sekarang akan saya lanjutkan, akan saya uraikan tentang beban angin. Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada struktur bangunan yang disebabkan oleh adanya selisih tekanan udara atau angin. Beban angin ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif, yaitu isapan angin yang bekerja secara tegak lurus pada bidang-bidang bangunan yang ditinjau. Jadi beban angin itu dari arah angin itu menerjang bangunan itu namanya adalah tekanan positif, sedangkan sebelahnya ada isapan anginnya itu adalah tekanan negatif. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983, besarnya tekanan tiup angin pada kondisi umum harus diambil minimum 25 kg per meter persegi luas bidang bangunan yang ditinjau. Ini adalah pada kondisi umum atau kondisi di mana tempat-tempat ini tempat-tempat yang wajar dan normal di seluruh wilayah kita ini. Sedangkan untuk laut, artinya ini adalah bangunan gedung-gedung yang berada di daerah dekat-dekat laut atau di sepanjang pesisir pantai. Ya, saya ulangi, sedangkan untuk laut sampai sejauh 5 km dari tepi pantai, tekanan tiup angin diambil minimum 40 kg per meter persegi. Jadi lebih besar tiupan angin apabila Anda di sepanjang dekat-dekat garis pantai atau di tepi-tepi laut. Serta untuk daerah-daerah di dekat laut dan daerah-daerah lain di mana kemungkinan terdapat kecepatan angin yang mungkin dapat menghasilkan tekanan tiup yang lebih besar dari yang ditentukan di atas. Maka tekanan tiup angin tersebut harus dihitung dengan rumus P sama dengan V kuadrat per 16. Satuannya adalah kilogram per meter persegi, di mana P adalah tekanan tiup angin yang satuannya kilogram per meter persegi, sedangkan V adalah kecepatan angin yang satuannya meter per detik. Pada cerobong, tekanan tiup dalam kilogram per meter persegi harus ditentukan dengan rumus 42,5 plus 0,6 H, di mana H
adalah titik tinggi cerobong seluruhnya dalam meter, diukur dari lapangan yang berbatasan. Apabila suatu gedung dapat dijamin terlindung terhadap angin dari suatu jurusan tertentu oleh gedung-gedung lain, hutan-hutan pelindung, atau penghalang-penghalang lain, maka tekanan tiup dari jurusan itu dapat dikalikan dengan koefisien reduksi sekitar 0,5. Ini yang dimaksud jika kamu sekalian akan membangun sebuah gedung di mana di lokasi itu sudah terdapat gedung-gedung yang lebih tinggi, atau ada penghalang, atau di sekelilingnya ada hutan-hutan atau pepohonan yang dapat menghalangi lajunya angin langsung mengena pada bangunan yang akan kita bangun, maka ini akan dikalikan dengan koefisien reduksi sebesar 0,5. Selanjutnya, besarnya beban angin yang bekerja pada suatu struktur bangunan tergantung dari kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekakuan struktur. Jika bangunan berada pada lintasan angin, akan menyebabkan angin berbelok atau berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik angin tersebut akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau isapan pada bangunan tersebut. Kamu bisa lihat keterangannya pada gambar ilustrasi di bawah ini, pada layar monitor kamu. Itu ada tekanan dan juga ada isapan, dan ada sebuah bangunan. Itu tanda panah menunjukkan arah angin dari arah untuk mengarah ke gedung. Selanjutnya, kecepatan angin merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi besarnya tekanan dan isapan pada bangunan pada saat angin bergerak. Kecepatan angin untuk setiap lokasi geografi besarnya berbeda-beda. Ini maksudnya kecepatan angin pada daerah-daerah dan tempat yang berbeda tentu juga akan berbeda-beda tergantung lokasi geografi keadaan angin di setempat. Kecepatan angin rencana biasanya didasarkan untuk periode ulang 50 tahun. Karena kecepatan angin akan semakin tinggi dengan ketinggian di atas tanah, maka tinggi kecepatan rencana juga demikian. Letak bangunan juga harus diperhatikan. Apakah bangunan itu terletak di perkotaan atau di pedesaan? Jika kecepatan angin telah diketahui, tekanan angin yang bekerja pada bangunan dapat ditentukan dan dinyatakan dalam gaya statis ekuivalen. Pola pergerakan angin yang sebenarnya di sekitar bangunan sangat rumit, tetapi konfigurasinya telah banyak dipelajari serta ditabelkan. Karena untuk suatu bangunan, angin menyebabkan tekanan maupun isapan, maka ada koefisien khusus untuk tekanan dan isapan angin yang ditabelkan untuk berbagai lokasi pada bangunan. Koefisien angin berdasarkan posisi dan kondisi bangunan disebutkan dalam Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983. Tujuan penggunaan koefisien khusus tersebut adalah untuk menyederhanakan analisis. Sebagai contoh, beban angin pada bangunan gedung tertutup dinding dan struktur atap pada bangunan gedung tertutup akan mengalami tekanan dan isapan angin yang besarnya tergantung dari bentuk dan kemiringan atap.
Coba kamu perhatikan pada gambar di layar monitor kamu. Itu adalah gambar koefisien angin untuk tekanan dan isapan pada bangunan. Selanjutnya, untuk bangunan gedung yang tertutup dan rumah tinggal dengan tinggi tidak lebih dari 16 meter dengan lantai-lantai dan dinding-dinding yang memberikan kekakuan yang cukup, struktur utamanya tidak perlu diperhitungkan terhadap angin. Sekali lagi, ini saya ulangi, akan saya jelaskan, perjelas bahwa untuk bangunan gedung yang tertutup dan rumah tinggal, artinya bangunan-bangunan rumah seperti bangunan rumah yang tinggal rumah kita, dan juga seperti bangunan sekolahan yang pendek-pendek ini yang cuma satu lantai, yang tingginya tidak lebih dari 16 meter dengan lantai-lantai dan dinding-dinding yang memberikan kekakuan yang cukup, artinya seperti tembok-tembok ini, struktur utamanya tidak perlu diperhitungkan terhadap angin. Namun untuk bangunan tinggi perlu diperhitungkan sebagaimana pada gambar dan penjelasan di bawah ini. Coba kamu perhatikan, berbeda saat kamu membangun gedung yang lantai mungkin 14-15 dengan ketinggian yang menjulang ke atas. Itu ada penjelasannya, ada puncak ya, kecepatan angin 100%. Itu tidak terpengaruh kondisi permukaan bumi. Saya lanjutkan. Secara umum, kecepatan angin terus bertambah seiring pertambahan ketinggian seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi di atas tadi. Tingkat pertambahan kecepatan angin ini merupakan faktor dari kekasaran tanah yang awalnya diperlambat dari tanah hingga makin cepat sesuai pertambahan ketinggian. Semakin banyak halangan pada keadaan sekeliling, misalkan pohon, gedung, rumah, dan sebagainya, ketinggian yang diperlukan angin untuk mencapai kecepatan maksimum juga semakin besar. Itu adalah penjelasan dari beban angin. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu beban gempa. Untuk beban gempa atau earthquake ini akan saya jelaskan ya, tolong diperhatikan. Beban gempa ini adalah termasuk gempa bumi ya. Yang dimaksud di sini adalah gempa, inilah gempa bumi. Saya jelaskan. Gempa bumi adalah fenomena alam yang berupa getaran yang menjalar dalam bentuk gelombang yang terjadi akibat benturan pada kerak bumi. Gelombang ini menyebabkan permukaan bumi dan bangunan di atasnya bergetar. Massa bangunan mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan dirinya dari getaran, sehingga saat terjadi getaran akan timbul gaya-gaya pada struktur bangunan yang disebut gaya inersia. Besarnya gaya inersia bergantung pada beberapa faktor, antara lain massa bangunan, cara massa tersebut terdistribusi, kekakuan struktur, kekakuan tanah, jenis fondasi, adanya mekanisme redaman pada bangunan, dan perilaku serta besar getaran itu sendiri. Definisi beban gempa adalah semua beban yang bekerja pada struktur yang diakibatkan oleh getaran tanah yang merupakan akibat dari gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik yang akan mempengaruhi struktur tersebut.
Beban gempa merupakan beban yang disebabkan oleh bergeraknya tanah akibat proses alami. Untuk bangunan tinggi, beban gempa harus diterapkan sedemikian rupa sehingga bangunan harus mampu menahan gempa ulang 50 tahun. Ilustrasi beban yang menyerang bangunan ini disajikan pada gambar berikut ini. Coba kamu perhatikan pada gambar di monitor kamu. Itu ada 4 gambar, dimulai dari kiri. Itu yang sebelah kiri adalah posisi bangunan awal saat belum ada getaran gempa. Gambar yang kedua itu saat posisi bangunan dengan gaya gempa, artinya sudah terjadi gempa bumi. Pada gambar ketiga itu adalah gerakan bangunan dengan bobot berat saat gempa. Jadi gempanya cukup besar ya. Sedangkan bangunan yang terakhir, gambar yang terakhir adalah gerakan bangunan dengan bobot ringan saat gempa ya, dengan gempa-gempa yang relatif ringan. Baiklah, ini adalah penjelasan dari beban dinamis yang terbagi menjadi 2, yaitu beban angin dan beban gempa. Setelah kamu semua menyimak dari awal hingga akhir, sekarang dipersilahkan untuk dicatat untuk sebagai bahan pengingat yang kamu anggap penting-penting. Dan selanjutnya mari kita diskusikan apabila ada hal-hal yang kurang faham dan kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung. Saya persilahkan yang akan bertanya untuk kita diskusikan. Untuk sementara pada pokok bahasan ini saya akhiri atau saya tutup dengan ucapan salam semangat, salam bahagia, salam arsitektur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.